Halo semuanya. Aku udah males ngulang 3 kali. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun kalian berada, tapi di sini udah jam setengah 7 malam. Jadi untuk yang kalian yang sudah sore, beruntunglah kalian. Oke, jadi pada sore hari ini aku pengen podcast manja lagi. Tapi aku gak cuma berdua kali ini. Aku gak cuma sama Sophia, tapi aku sama temenku. Ada 2 orang sih. Satu yang tua dan satu yang muda. Ayo kenalin diri dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif. Bisa dipanggil apa aja, yang penting awalnya A. Oke, kalau namaku teman-teman bisa panggil aku Ical. Gitu aja sih. Jadi Ical itu adalah orang yang tua tapi tidak dihormati. Oke, tapi sama Sophia ya. Halo. Oke, jadi untuk bahasan hari ini kita pengen bahas yang panas-panas nih, kayak teh di depanku nih panas nih. Kayak kopi dong. Iya. Jadi pengen bahas, ya teman-teman udah tahu lah, dilihat dari judul kan, corona. Iya ampun. Tuh. Sensitif tapi juga menarik untuk dibahas. Cepat menular kayaknya. Cepat menular. Jangannya di sini nih. Kita lagi berkumpul orang. Berempat aduh hati dong dia. Ayo masker. Masker enggak usah. Udah pakai hand sanitizer. Hand sanitizer di depan. Aman. Oke. Corona. Apa sih yang teman-teman tahu soal corona? Coba. Sebelum kita mulai nih, tulis dulu di kolom komen. Tahu apa tentang corona? Jangan bilang teman-teman nggak tahu corona. Wah, parah sih. Corona itu adalah apa ya? Ayo. Adalah nggak salah. Jangan. Ayo mulai. Sob. Kamu aja dulu. Loh kamu. Definisi corona menurut kamu. Siap. Oke. Sama orang pinter, coy. Oke, definisi. Loh, aku nggak apa Kok corona ada definisinya ya? Corona emang definisi. Ada lah. Nggak tahu. Corona adalah sebuah virus bla bla bla. Oke. Corona adalah sebuah virus yang berpartikel kecil yang menular melalui cairan yang keluar dari tubuh manusia dan pertama ditemukan di Cina. Oke. Sob. Oke, kita bakal bahas sekarang gimana sih corona itu bisa muncul dari awal. Nah, seperti yang kita tahu, case pertama mereka itu berasal dari kota Wuhan di China. Nah, Kamu kan kuliah di Wuhan ya? Enggak di Brawijaya dia. Tapi jangan. Oh sih, banyak kali air sandal kok ketampol ya. Lanjut. Oke. Case pertama di Wuhan itu sampai sekarang juga nggak diketahui apa penyebabnya. Mungkin banyak yang bilang bahwa ini berasal dari kelelawar. Kelelawar. Iya kan? Kelelawar. Kelelawar. Ya apalah itu sebuah binatang. Tapi sampai sekarang juga nggak ada kayak pernyataan resmi kalau itu memang muncul dari kelelawar, kayak misalnya kayak hantavirus for example, dia emang pasti berasal dari tikus. Tapi kalau untuk corona ini sendiri mereka masih belum tahu, karena pada dasarnya corona memang udah ada dari SARS dan MERS, tapi ini adalah versi barunya. Itu kenapa namanya virus corona baru. Nah, gitu ya? iya. Namanya corona baru. Iya, namanya virus corona baru. New corona gitu. Oh, lanjut. Oke, lanjut. Gimana sih dia awal muncul? Itu banyak banget konspirasi-konspirasinya yang ada. Konspirasi wahyu. Iya. Salah satunya itu konspirasi yang paling banyak dicari itu adalah konspirasi tentang bahwa ini adalah salah satu pemusnahan massal yang terjadi setiap 100 abad sekali. Iya. Yang pertama tahun 1720 yaitu plague, tahun 1820 ada cholera outbreak, tahun 1920 ada Spanish flu, dan sekarang ada yang namanya coronavirus. Nah, itu mungkin menurut kamu nih, atau menurut kalian, atau menurut siapapun yang ada di sini, percaya atau nggak percaya sih tentang hal itu? Aku percaya sih. Menurutku itu emang sesuatu yang emang direncanakan gitu loh. Karena aku percaya dengan apa yang ada bukti gitu loh. Kalau kita udah ada bukti 100 tahun dan itu terjadi 4 kali gitu loh, nggak cuma sekali. Kalau misalnya nih 100 tahun yang lalu sama sekarang aja yang kecil, ya mungkin aja kebetulan kan, kita nggak tahu gitu. Tapi ini udah terjadi 4 kali dan menurut yang aku tahu ya, dan itu terjadi di mana pertumbuhan penduduk itu sedang marak-maraknya gitu loh. Dan di kota yang kena flu pertama kali itu pasti itu lagi padat-padat penduduk gitu, kayak apalagi Cina ngawur tuh. Coy, 1M bos. Sampai populasinya. Ya, kira kan nggak tahu. Kalau menurut kalian gimana? Alif ya lu. Kalau aku sih Illuminati ya. Ngawur nih konspirasi.
konspirasi banget nih. Jangan lupa follow. Aduh. Konspirasi. Konspirasi Wahyudi. Kenapa? Kok Illuminati? Kok belum sih? Serius Ki? Enggak, bercanda. Enggak, serius Nggak nih. tahu ya. Jangan diambil serius ya guys, semua bercanda dong. Iya sih, benar juga sih. Kalau misalnya Maaf notif. ini terjadi Aduh, bermain apinya tuh. selama Silent. setiap 100 tahun sekali ya, satu Iya. abad lah, 1 abad sekali. Ya kita pasti harus curiga sih buat Iya. hal itu. Enggak, kalau menurut aku sih mungkin karena iya sih masih apa ya? Untuk mengurangi populasi penduduk. Jadi itu yang kita percaya. Iya sih. Bukan dari Konspirasi dari Wahyudi. kelelawar. Iya, bukan dari kelelawar. Bukan dari kelelawar. Kalau- Cal? Wah, kalau menurut aku nggak terlalu gimana ya tentang konspirasi apalah itulah. Pokoknya ya bagi aku ya virus ini bisa jadi mungkin Kelelawar. kelelawar karena ya kita tahu lah di China itu kayak gimana. Iya sih. So konspirasi banyak sih artikel-artikel tentang ya konspirasi karena adanya senjata Iya. biologis lah, pemusnahan massal lah apalah. Tapi kalau dari aku sendiri sih lebih ke aku nggak terlalu percaya tentang konspirasi seperti itu. Aku lebih ke ya mungkin memang dari manusianya makannya seperti ini seperti Emang itu. ngawur-ngawur juga. Iya ngawur-ngawur Makan yang nggak bisa kelelawar. jaga kesehatan. Tapi by the way di ini juga ada Di Indonesia juga Indonesia. ada Iya, enak Cal. salah satu pulau. Enak. Dan itu juga itu loh. Enak banget, dagingnya kenyal-kenyal. Emang pernah Iya. kalian kelelawar? Enggak, tapi aku Paniki pernah kalau lihat di secara langsung. paniki Iya, kalau paniki. di Biasa dia dimasukin ke dalam jajan. Iya, Illuminati. Nah, ini ngawur tak lempar sampai kerupuk nih. tolong ya, tolong jangan bahas itu. Ini tuh konspirasi Wahyudi, antek-antek. Emang konspirasi Wahyudi itu apa? Enggak tahu nih meme apa tuh. Udah lanjut. Oke, tapi kalau misalnya nih memang benar ini adalah senjata biologis, menurut kalian siapa sih yang ngelakuin? Karena dia menyerang seluruh dunia gitu loh. Nah, Kalau menurutku nih New World Order gitu. Nah, Aku percaya banget. Freemason nih, Freemason. Aku percaya buat teman-teman nih. Mungkin bisa bilang-bilang aku gila, tapi aku percaya banget yang namanya New World Order. Aku percaya kalau dunia ini tuh dari bawah tuh dikuasai oleh orang-orang yang ya emang udah bersatu gitu loh. Dia bersatu untuk membentuk dunia baru sama kayak namanya New World Order. Jadi dia ingin mempersatukan satu dunia ini supaya hanya satu pemerintahan aja gitu. Jadi nurut semuanya gitu. Aku percaya itu. Dan satu lagi tambahan out of the box, out of the topic, out of the box, di luar kota. Out of topic, aku percaya namanya Hollow Earth. Oke, Hollow next. By the way aku nggak tahu kalau itu apa sih. Bumi bolong bro. Bolong. Buset, bumi bisa bolong. Bisa. Kayak sabun. Dan dibuat kehidupan. Iya, jadi ada rongganya gitu di bumi. Mas tuh ada konspirasi Ya, aku percaya. apa lagi? Aku percaya ini dilakukan oleh New World Order yang isinya tuh ya mungkin petinggi-petinggi dunia kayak mungkin aja kita nggak tahu presiden-presiden. Tapi kan ada isu tentang ini ya, sorry aku potong. Tapi ada kan tentang isu yang bilang bahwa ini ada sangkut pautnya dengan karena kan sebelumnya tau lah China dengan beberapa negara yang kurang bagus hubungannya dan banyak ada isu yang bilang wah ini mungkin dari pihak negara ini yang membuat senjata ini biar negara ini bisa jatuh gitu loh. Aku awalnya juga percaya itu sih, kalau misalnya salah satu world war gitu. Karena ya kita tahu ya bahwa Cina emang udah menguasai ekonomi dunia dan itu bener-bener kayak mereka bener-bener menguasai. Dan aku pikir malah aku bakal mikir itu mereka memang dunia-dunia ini atau negara-negara ini memang kerja sama buat New World Order. buat maksudnya buat saling apa ya ngurangi populasi penduduk dunia. Karena kalau misalnya kita lihat nih, kenapa sih awalnya mulai dari Cina? Karena mereka tahu kalau Cina tuh emang populasinya tuh gede banget. Tapi awalnya aku mikir kalau misalnya emang beneran dia dari Cina, masa sih dia mau ngebuang 150% sahamnya mereka sampai minus? Aduh, saham lagi. Aku nggak ngerti bro. Dan maksudnya kenapa sih Belajar mereka ya, mau kayak Google gitu loh, bisa. hanya demi 5.000 Iya. orang yang mati gitu. Mungkin dia memikirkan Enggak sih. Kalau misalnya, sorry. Kalau misalnya gini, potong ini wahnya. tanganku udah Kalau misalnya- cepak nih. Ya itu kan 150 sekian sahamnya itu kan nggak ada artinya sama perkembangan dia Iya, yang makanya yang itu cepet banget itu loh. long term itu nggak bakal solution lah. berarti bro. Mungkin Iya. memikirkan mereka memikirkan bukan jarak pendek aja tapi jarak jauh. Mungkin mereka bakal ketemuin kalau misalnya saham 150% itu bisa dicari lagi. Iya. Tapi pengurangan penduduk Dan itu tau gak, susah. sekarang itu bener. Jadi kalau kalian lihat nikelnya Cina itu sekarang yang awalnya dia minus Makanya. 72%, Udah naik, sekarang udah udah naik. plus 89%. Iya, Dan ini udah buset. masih bahkan lebih gitu loh. Iya.
Iya, Karena di saat bakar. semua negara terpuruk, mereka naik sendiri. Dan aku bakal mikir, ini memang punya Cina aja sih, bukan dunia. Jadi tapi ngefek ke seluruh dunia. Tapi ngefek ke ke seluruh dunia. Iya. Jadi menurutmu ini dari pemerintah Cina? Pemerintah Cina gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Tapi tadi mau bilang pandangannya yang dia, men. New World Order. Awalnya aku mikir kayak gitu, sebelum aku ngeliat bahwa Ya, ternyata aku juga ternyata kira saham di Cina Ini dari tadi Illuminati. Illuminati. Aduh mengerikan. Illuminati. Tapi kalau Cina kan kita tahu ya, maksudnya dia emang awalnya dia berkembang, dia emang awalnya di mana virus itu tumbuh, di mana awal virus itu menyebar dan menyebar ke Berasal. dunia. Tapi yang aku kaget tuh sih yang Eropa itu loh, yang Kenapa? gimana perkembangannya itu di Eropa. bahkan Eropa, Amerika cepet yang pada dasarnya negara Yang super power. super Maksudnya power, ya, power buat apa? Kita nggak tahu lah, maksudnya kita nggak bisa bilang negara itu kebal dari suatu virus gitu. Tapi kan ya maksudnya dengan disebutnya dia negara superpower, dengan dia mempunyai pemerintahan yang luas, dengan dia bahkan mungkin dia menguasai dunia kalau bisa dibilangnya, tapi bukan menguasai secara kasar ya maksudnya. Tapi gila, Amerika sekarang paling banyak coy, kalah Indonesia. Gila sih yang Ya, jumlahnya kalah paling Iya, kalah Indonesia. Kalah Italia yang paling. Italia paling Iya banyak. sih kalah. Itu kalau dilihat yang video database-nya tuh, pertama Cina tuh ngebot, wah, abis itu disalip-salip semua, abis itu Amerika pakai mask gitu. Wah, ngawur tuh. ngawur emang. Ngawur tuh sih. Aduh. Padahal ya aku sempat mikir juga kalau misalnya ini senjatanya Amerika ke Cina. Karena waktu berita-berita Cina lagi heboh bulan Januari, si Trump itu buat penangkal yang dia bilang second wave-nya gitu. Jadi dia bakal nangkal second wave-nya Cina. Kan setiap wabah tuh pasti ada second wave kan. Iya. Dan mereka tuh udah siap banget sama second wave-nya. Tapi ternyata mereka dengan apa yang udah mereka persiapkan untuk second wave itu sama sekali nggak berarti, karena sekarang udah jatuh sebelum tanggal mereka memprediksi second wave itu. Apakah mungkin senjata makan tuan? Nah, ya nggak tahu juga ya. Karma tuh coy, itu udah Trump. Tapi lebih ke ini sih, lebih kita dampaknya bagi Indonesia ya gimana ya? Kalian bisa Iya, berikan kalau tanggapan Indonesia, kayak gimana sih? Mungkin- karena akibat corona ini Iya. kan Indonesia juga terdampak, Bro. Ekonomi sih paling gini. Ini ya. Ekonomi sih paling turun. Ekonomi bener. dunia semua hancur. Ya, tapi Bilang. ya kalau yang kita lihat secara konkret kan Indonesia ya, maksudnya Indonesia. sekarang apa tutup, kita kerjaan nggak efektif, jalan. sekolah Terbatas lah. iya terbatas. Karyawan di Aktivitas kita PHK. terbatas. Di Banyak PHK. banyak karyawan yang di PHK, apalagi yang di dunia industri ya, Iya sih. perhotelan, Perhotelan, pariwisata, iya, soalnya yang paling banyak berdampak. pakai perhotelan. Sama medis juga kan, medis tuh sekarang kayak work by their fullest gitu. Iya. Wah, ngerti. Nggak bisa di Bahkan bisa yang di-translate. dokter-dokter yang nggak spesialis di penyakit itu Iya, ikut iya. pada. Iya. Iya. Karena memang terbatas. Dokter Iya. Tompi kan nggak? Dokter Tompi nggak tahu. Dia kan kecantikan kulit. Iya. Kan dibilang tadi bukan spesialis. Ya, yang nggak sejauh itu lah. Maksudnya ada beberapa dokter. Dokter Tompi itu kecantikan kulit ya? Kecantikan. Iya. Kecantikan ya. Yang mungkin ikut menyumbangkan masker. Iya. Kan bisa. Aku suka tuh loh. Iya, tapi emang kita masa-masa kayak gini, masa-masa susah ya. Kita yang mampu, Ya bisa bertahan, yang nggak mampu nggak bisa bertahan. Iya sih. ya, harus. Dampaknya gimana ya ke ini aja sih Kalau kepada kita. Ki paling ngerasa dampaknya tuh di segi apa untuk Ki pribadi? Kalau dari aku memang kerjaan juga bisa. Kerjaan Ki gini. Ya, Nggak- terdampak juga karena mungkin aku kerja di kontraktor ya. Teman-teman ada beberapa memang customer yang cancel karena Gara-gara memang gara-gara corona. Dan ya itu karena banyak kan customerku juga ada yang bule paling banyak. Dan mereka sangat istilahnya lebih hati-hati dan mereka banyak yang cancel. Kita juga hati-hati gitu Iya. terhadap bule gitu. Iya. Bosmu bule lagi. Wah. Oh, tapi dia peduli main kesehatan, dikasih hand sanitizer. Hand Semua sanitizer. peduli. Taser. Masker, tapi ya begitulah bro. Pokoknya ya pasti berdampak lah ke kita juga. Ke Iya. kalian juga kan pasti juga kan sekolah terbatas online. Online Ribet. mah ribet Ribet, gitu loh, nggak ini. bukannya menyelesaikan masalah gitu. Iya. Kayak tapi kita dulu lihat, wih kayaknya kelas online tuh enak banget ya. Ah. Gitu. Tapi kan lebih ini ya, lebih bersyukur aja sih. Apa ada makna dari Iya bisa nggak kita kayak aku tuh kadang-kadang ngeliat corona ini sebagai tempat di mana dunia tuh istirahat gitu. Iya. Dunia tuh udah kerja terus tiap hari, Tiap hari, tiap detik. tiap detik gitu dari dunia kerja, dan saat corona ini mungkin dunia istirahat. Kan ada banyak yang kita lihat tuh yang bilang bahwa gimana kalau sebenarnya
kita adalah virus dan corona adalah antivirus bagi dunia. Terus kalau misalnya kita pikir-pikir ya ada benernya juga gitu. Dampak Karena ini deh, ada dampak positifnya. positifnya emang kita nggak boleh melihat semua sesuatu kan dari negatifnya doang gitu. Oh ya, kita ngomongin teori sedikit ya. Jadi ada satu namanya teori eksistensialisme dari Nietzsche, dari salah satu filsuf. Nah, dia bilang bahwa kita nih manusia, tapi sebelumnya kita melewati, kita tuh kan ini apa sih, monyet. Dulu kita kan ada teori kan bilang kalau kita tuh misalnya revolusi dari monyet, dan manusia itu melewati monyet. Dan teori Nietzsche itu berkata bahwa akan ada yang melewati manusia juga. Dan virus ini adalah salah satu contohnya. Karena tau nggak yang umurnya 101 tahun yang dia kena divaksin atau Spanish flu 100 tahun yang lalu, dia nggak kenapa-kenapa padahal umurnya udah segitu besarnya. Dia di Spanyol. Jadi dia bahkan dia yang bilang bahwa virus itu ketemu, penangkal virus corona itu ketemu gara-gara bapak ini sebagai sampelnya gitu loh. Karena pas dia di sekitar orang Spanyol tuh pada kena, karena dia udah 101 tahun yang lalu disuntikin penangkal Spanish flu, dia nggak kenapa-kenapa gitu loh. Dan masih ada Sampai sekarang dia masih hidup dan sehat dan nggak sekarang umurnya kenapa-kenapa. 101. Iya, dan banyak banget yang bilang bahwa Spanish flu itu beda sama corona ya, dia flu juga tapi dia banyak bintik-bintiknya merah-merahnya dan borokan. Itu parah banget, dan orang-orang itu hilang gitu aja. Dan itulah yang bilang bahwa mereka ini akan kembali ke Indonesia, bakal kembali ke dunia untuk melampaui manusia zaman sekarang. Berarti Jadi teori yang pelampian yang aku bilang itu orang-orang Spanish itu akan balik. Orang Spanish jadi bukan orang corona. Orang Spanish dengan cara corona ini dia akan melemahkan kita, dan mereka akan kembali untuk memperalat dunia gitu loh, untuk melewati manusia. Dia sekarang. kembalinya melalui apa? Kelahiran. Enggak, ya mereka kembali Muncul tiba-tiba gitu. atau mereka bisa jadi petinggi-petinggi yang sampai sekarang kita nggak tahu gitu loh. Yang tiba-tiba aja ada. Yang Atau mungkin sebenarnya orang-orang yang dianggap hilang tuh mungkin sekarang sudah jadi petinggi gitu. Iya. Mereka sebenarnya dikabarkan hilang, tapi sebenarnya mereka mungkin sedang Nggak ada. disekolahi gitu, Iya. atau apa, atau buat menjadi petinggi-petinggi dunia gitu. Emang Itu seram sih kalau belajar teori itu. Ya, emang kalau teori dipelajari itu emang serem. Iya, memang. Semua gitu kayak Serem boy. Ya teori apapun gitu loh. Tapi itu keren. Dunia emang. Maksudnya Nietzsche itu ada sebelum teori Darwin itu ada, tapi dia bisa punya pikiran bahwa akan ada adi manusia di atas manusia, dan itu diperkirakan adalah orang-orang yang kena flu pada zaman ke depan, pada Nietzsche sebelum lahir. Itu mungkin sih, maksudnya dari bukti-bukti kan kita udah lihat gitu loh. Maksudnya atas apa yang terjadi sekarang gitu loh. Iya. Kayak banyak konspirasi, mungkin teori-teori zaman dulu yang kembali terkuak gitu loh, kayak misalnya dulu udah ketelan karena Orang nggak tahu jawabannya. orang nggak tahu jawabannya. Iya, Tapi dengan munculnya corona ini mungkin orang-orang tuh jadi buka mata dengan teori-teori yang dulu udah tenggelam, jadi kan kayak gini gitu. Mungkin aja loh, dunia ini nggak Mereka kecil percaya gitu. juga. Iya, Mereka sakut pautin juga. Dunia ini nggak kecil gitu, dunia tuh besar, dan nggak mungkin orangnya tuh cuma gini-gini aja gitu. Pastilah ada orang lebih. pasti ada yang lebih. Kalian percaya tentang time travel nggak? Aduh, apalagi itu ya. Ini kok bisa ke sana ya? Iya, Kok bisa nggak apa-apa. lanjut ke sana ya? Aduh, Time aku travel. Aku Iya, bisa iya. time travel. aku tidak apa-apa, aku tidak tahu apa-apa ya. Percaya time travel Chan? Saya tidak tahu apa-apa. Nggak percaya atau nggak ada, kita bisa menjelajah. Saya aja nggak tahu gimana saya mau percaya. Tapi kalau dengan misalnya nih abis ini kita nonton YouTube, kita nonton semua bukti-bukti time travel yang ada, menurutmu Ki bakal bisa percaya apa nggak? Ya, Dengan dulunya misalnya tahun 1800 ditemukan orang yang ada dengan style zaman 2010 gitu misalnya, udah pakai kemeja ganteng, Iya. celananya ciut, pakai kacamata gitu. Percaya Ada nggak? iPhone gitu. Udah ada iPhone gitu kan, siapa tahu gitu. Percaya nggak? Mungkin bakal Ya. percaya apa nggak? nggak tahu ya, karena aku juga belum bisa bilang percaya sampai aku bisa benar-benar Melihat. Tidak beriman terhadap hal seperti Iya. itu ya. Nih dah. Oh, Dewasa tapi tidak tidak dewa. Tidak. Percaya time travel? Kalau aku percaya nggak percaya ya. Soalnya ada yang beberapa aku lihat time travel tahun 1800-an, 1900-an itu kayak meragukan gitu loh. Soalnya mereka itu mencetak foto zaman dulu ya, seperti kita tahu udah lumayan hebat ya. Zaman dulu itu udah kayak penumpukan foto itu udah ada gitu loh. Jadi yang orang zaman dulu, yang misalnya kita lihat zaman sekarang itu kayak wow biasa aja, tapi orang zaman dulu itu berpikir itu Iya. itu ada dan nyata gitu loh.
Jadi percaya nggak percaya sih aku kalau time travel tuh aja ya. Iya, emang siklus Time travel. dunia punya siklusnya sendiri gitu, kayak kehidupan manusia gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau ini sebenarnya kita lagi dalam sebuah proses untuk menuju sesuatu yang kita nggak tahu gitu loh. Misalnya kita sekarang lagi sengsara gitu, tapi kita nggak tahu sebenarnya kita ini disengsara karena beberapa tahun lagi itu kita akan menjadi orang yang sukses gitu. Sama kayak dunia mungkin sekarang sedang down-downnya gitu ya. Tapi percayalah mungkin dunia akan jadi dunia yang lebih baik. Wah, tepuk tangan dulu buat. Ya, tapi ini waktu sudah menunjukkan 1 menit 10 detik. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir. Dari Kesimpulannya aja lah dari segala obrolan-obrolan ini. Alif kesimpulan. Mungkin satu-satu ya? Satu-satu aja. Oke. Alif kesimpulan dari corona. Kalau corona, Yang lanjut. Koroni. Oke. Kalau misalnya ngomongin corona, pasti nggak jauh-jauh lagi dari konspirasi atau teori-teori yang udah ada, yang udah berlalu. Tapi baru ketemu jawabannya sekarang. Tapi biarkan corona ini membuat kita menjadi orang yang lebih tahu diri, jaga kesehatan lah, nggak makan sembarangan, dan kita lebih sayangi dunia ini, dunia ini. Of course, dunia ini punya kita, bro. Ya, dunia ini punya kita, bukan punya orang, bro. Ya, terlepas. Tuhan. Oh iya, maksudnya kita yang dimandatkan untuk menjaga. ya, amin. Nah, kita harus jaga baik-baik juga. Terlepas Amin. dari teori konspirasi ataupun teori apalah yang membuat kita bingung dan membuat kita pusing. Kita doakan supaya virus corona ini bisa berakhir ya. Amin. Dan ketemu vaksinnya. Oke. Amin. Udah, gitu aja. Ya, Aical. Kalau dari aku dampak Oke, ini timernya. Ayo, lanjut, timernya lanjut. bunyi Dikit lagi. Aduh. Oke, kalau aku ada dampak positif sama negatif. Dampak negatifnya ya itu dah banyak hal-hal yang merugikan. Tapi ya Di balik semuanya di balik itu. semuanya itu pasti ada makna. Kita harus menemukan sesuatu juga. Iya. Mungkin Tentunya. ada sesuatu yang baik dari semua hal ini yang terjadi. Tapi percayalah, kalau ini nggak akan terus-terusan, pasti akan ada waktunya, ini akan berakhir. Percaya aja dengan iman. So, dampak positifnya kalau bagi aku sendiri, kita lebih punya waktu mungkin dengan keluarga, kita ya, bisa benar. berkumpul ya kan dengan keluarga. Kita punya, kalau secara agama rohani, kita bisa dekat lagi dengan Tuhan ya kan. Hubungan dengan Tuhan itu semuanya dampak positifnya sih kalau bagi aku sih. So, percaya tetap aja bahwa ini nggak akan lama, ini akan berakhir. Hope ya. Tapi ya, Kalau tadi udah kesimpulan dari kesehatan, kesimpulan dari Tuhan, sekarang kesimpulan tentang masyarakat. Di sini kita bisa ngeliat ya, kalau misalnya seberapa penting sih kita sebagai makhluk sosial itu bersosialisasi keluar. Amin. Dan terkadang kita itu karena dunia yang terlalu sibuk ini, kita fokus sama hal-hal yang nggak seharusnya kita kejar. Kita fokus sama pembangunan, kita fokus sama uang, kita fokus sama begitu banyak hal, tapi yang kita lupain adalah orang-orang yang sebenarnya harusnya kita ajak ngomong, tetangga kita, teman-teman kita yang selama ini nge-support kita dari belakang. Jadi ingat bahwa kita adalah makhluk sosial, dan yang terpenting adalah kita bersosialisasi, benar. bukan mencari apa yang seharusnya sia-sia aja di dunia aja. Yes. Oke. So, gimana kembalikan kepada yang punya channel? Oke, jadi teman-teman udah bisa dengar tadi obrolan singkat kita. Mungkin sekarang udah agak singkat ya. Kemarin ada yang protes soalnya. Lama banget saya gitu. Udah kita singkat tapi ini udah 20 menit ya, nggak tahu. 20 ya? 20-an. Oke. Jadi semoga apa yang kita omongkan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian semua, agar kita bisa belajar lebih lagi dari apa yang terjadi sekarang. Jadi mungkin teman-teman, terima kasih untuk dukungannya di video sebelumnya. Oh, abis dikasih tag sama Ical tadi. Apa nih, Cal? Apa, Cal? Jangan lupa Oke, oh ya. tunggu Next konten. next konten. Oke, Nah, tapi- kita buatkan banyak hal yang kita akan bicarain. Iya, nggak cuma sama orang-orang ini Iya, aja. banyak. Dan semoga bisa orang-orang yang besar memang. Oh, amin. Amin. Arif Muhammad, aku mau collab. Aku mau collab sama Arif Muhammad. Nah, terima kasih ya dukungannya juga atas video sebelumnya. Oke. View-nya hampir 100, coy. Aku secara pribadi aku support kalian buat melakukan hal yang produktif, positif. Ya, amin. Daripada kita gabut-gabut gak jelas gitu kan, enggak, ini mendingan kita melakukan hal yang produktif. Yes. Seperti ini contohnya. Ngobrol. Ngobrol Nah, ya. bukan main HP. Iya. Oke, jadi
sekian aja. Selamat sore teman-teman, selamat beraktivitas dan semoga sisa hari kalian ini menjadi jauh lebih baik setelah mendengar obrolan dari kami. Dadah.